Jam berdetak menembus keheningan malam yang pekat. Namun, alih-alih melangkah ke padang ilalang kosmik atau menyelami lautan arketipal yang menenangkan, alam bawah sadar Anda justru mengurung Anda di balik bilik meja kerja yang dingin. Memaksa Anda menatap pendaran layar monitor yang tak berujung, sementara jemari Anda secara hantu terus mengetikkan rentetan aksara yang tidak pernah selesai. Distopia perkantoran ini menyusup ke dalam ranjang suci Anda, merampas hak purba manusia untuk bermimpi dengan bebas dan menggantinya dengan simulasi rutinitas yang monoton, mencekik, serta berulang tanpa henti bak kutukan Sisyphus modern, di mana batu yang didorong ke atas bukit kini menjelma menjadi tumpukan dokumen yang terus berlipat ganda. Dalam kesunyian absolut kamar tidur, raga Anda terbaring tak berdaya dalam kondisi kelumpuhan tidur pelindung, namun neurologi Anda dipaksa berlari di atas roda putar ekspektasi materialistik, menghitung angka-angka imajiner, melayani tenggat waktu ilusioner, dan mengabdi pada mesin kapital yang bahkan tidak nyata keberadaannya di alam astral. Fenomena ini bukanlah sekadar bunga tidur yang melintas secara kebetulan, melainkan sebuah proklamasi pemberontakan mutlak dari jiwa yang mengalami kelelahan ekstrim, sebuah manifestasi gamblang dari apa yang kita kenal sebagai fenomena workmare atau mimpi buruk rutinitas kerja, di mana waktu istirahat yang sakral secara brutal diretas oleh kewajiban-kewajiban profan yang menolak keras untuk ditinggalkan di ambang pintu kantor. Otak Anda merekam setiap ketegangan otot di siang hari, setiap helaan napas yang tertahan akibat surel yang belum terbalas, setiap kecemasan yang ditekan rapat-rapat di balik senyum profesional, lalu memutarnya kembali di teater pikiran bawah sadar dengan intensitas teror yang berlipat ganda, menciptakan labirin koridor perkantoran tanpa ujung yang tidak memiliki pintu keluar satupun. Anda berlari menyusuri lorong yang menyempit, membawa laporan fiktif menuju ruang rapat yang dipenuhi wajah-wajah tanpa ekspresi, merasakan kepanikan yang teramat nyata, berkeringat dingin di bawah selimut yang hangat, seolah-olah kelangsungan hidup Anda di alam semesta ini sepenuhnya bergantung pada presentasi kosong yang Anda bawakan di hadapan para hantu korporat. Realitas onirik ini secara kejam menelanjangi sebuah kebenaran kelam tentang bagaimana tatanan manusia modern telah mereduksi nilai agung keberadaannya menjadi sekadar fungsi ekonomi belaka, membiarkan nilai tukar material merampas kedaulatan dimensi spiritual yang paling intim di dalam diri manusia. Ketika tidur lelap tidak lagi mampu menjadi suaka perlindungan bagi jiwa untuk memulihkan diri dari kerasnya dunia, ketika ranjang yang empuk berubah wujud menjadi ekstensi dari ruang kerja yang tidak mengenal kata belas kasihan, sebuah perenungan mendalam tingkat eksistensial harus segera dilakukan sebelum kehampaan menelan sisa-sisa kewarasan Anda. Apakah Anda benar-benar sedang bermimpi tentang pekerjaan karena dedikasi, ataukah pekerjaan itu sendiri yang kini telah sepenuhnya mempekerjakan jiwa Anda siang dan malam, menjadikan Anda tawanan abadi dari ambisi fana yang bahkan tidak Anda sadari telah menjajah setiap inci ruang batin terdalam Anda? Melangkah lebih jauh ke dalam epistemologi kearifan Nusantara yang agung, tradisi spiritual Jawa membedah fenomena mimpi rutinitas ini melalui lensa ilmu titen dan serat-serat primbon kuno, memposisikan tidur malam bukan sekedar istirahat fisik, melainkan sebagai fase mati sajroning urip atau kematian di dalam kehidupan. Sebuah portal transendental di mana entitas kesadaran terbagi secara misterius antara raga wadak yang membumi dan sukma sejati yang mengembara di dimensi astral tanpa batas. Dalam taksonomi mimpi klasik yang dicetuskan oleh para pujangga keraton dan resi masa lampau, pengalaman nyambut gawe atau makarya di alam bawah sadar yang berulang-ulang tidak pernah diklasifikasikan sebagai ramalan nasib yang menandakan turunnya rezeki nomplok atau indikasi promosi jabatan yang dangkal, melainkan diidentifikasi secara tegas
sebagai sebuah sasmita atau peringatan keras dari semesta mengenai ketidakseimbangan kosmis kronis di dalam diri sang pemimpi. Leluhur kita dengan ketajaman observasi batin yang ditempa melalui laku prihatin selama ribuan tahun, meyakini secara absolut bahwa sukma memiliki kodrat suci untuk kembali ke pangkuan sang pencipta atau menyerap energi murni semesta selama raga tertidur. Namun mimpi terus bekerja menandakan adanya belenggu material yang begitu masif hingga mengikat sukma pada urusan-urusan duniawi yang rapuh, mencegahnya terbang bebas menuju pencerahan spiritual yang membebaskan. Sukma yang terikat pada bilik kerja imajiner ini mencerminkan konsep kemrungsung, yakni sebuah kegelisahan batin yang sangat kronis akibat pengejaran harta benda, validasi struktural, atau status sosial yang tidak pernah mencapai titik kepuasan sejati, sehingga energi kehidupan vital manusia terus terkuras habis ke dasar liang tanpa adanya regenerasi yang hakiki dari sumber ilahi. Secara historis dan sosiologis, masyarakat agraris kuno Nusantara selalu menandai pola mimpi repetitif ini sebagai indikasi utama bahwa individu tersebut telah kehilangan harmoni fundamental dengan ritme alam semesta. Mereka menegaskan bahwa manusia telah melupakan hakikat esensial bahwa waktu senantiasa bergerak dalam siklus cakra manggilingan yang agung, di mana segala bentuk kerja keras harus selalu diimbangi dengan kontemplasi diam atau seleh, dan bahwa membiarkan pikiran terus memikul beban kerja melampaui batas waktu yang ditentukan matahari terbenam adalah bentuk kezoliman paling nyata terhadap diri sendiri yang pada akhirnya akan merusak tatanan wadak dan menghancurkan kejernihan nalar. Lebih dari sekedar manifestasi kecemasan psikologis harian, mimpi bekerja ini sejatinya adalah sebuah ruang pengadilan batin di mana jiwa yang murni menuntut pertanggungjawaban penuh dari ego sadar yang terus-menerus memaksakan kehendak butanya untuk mengendalikan segala aspek kehidupan, dengan sengaja mengabaikan hukum keseimbangan alam purba yang secara mutlak menuntut adanya jeda, kekosongan, dan kepasrahan total kepada Yang Maha Kuasa. Di dalam ruang hampa mimpi yang terasa melelahkan tersebut, alam semesta sebenarnya sedang mengirimkan telegram spiritual bernada darurat yang pesannya berbunyi sangat jelas melampaui keraguan apapun, bahwa tugas penciptaan manusia di muka bumi ini bukanlah semata-mata untuk menjadi roda penggerak buta dari mesin ekonomi raksasa, melainkan untuk menjadi khalifah agung yang senantiasa menjaga keselarasan antara makrokosmos dan mikrokosmos, dan bahwa keterikatan yang berlebihan pada ilusi produktivitas sesungguhnya adalah bentuk kemiskinan spiritual tertinggi yang paling menyedihkan di alam semesta. Membedah fenomena ini melalui pisau bedah tajam psikologi kedalaman, khususnya dengan bersandar pada tradisi analitis agung yang dibangun oleh Carl Gustav Jung, kita akan segera menemukan sebuah konvergensi arsitektural yang mengejutkan antara kearifan kuno leluhur dan tatanan mental manusia modern yang kompleks, di mana workmare merupakan gejala klinis tak terbantahkan dari sebuah patologi psikologis laten yang disebut sebagai hiperidentifikasi terhadap arketipe persona. Persona yang secara etimologis dan historis merujuk pada topeng teatrikal yang dikenakan oleh aktor-aktor dalam panggung drama Yunani kuno adalah wajah profesional, karakter sosial, dan pelindung fungsional yang secara sadar kita ciptakan untuk berinteraksi dengan dunia luar agar dapat memenuhi tuntutan kelayakan komunal. Namun ketika batas demarkasi antara identitas sejati atau self dan tuntutan karier duniawi dibiarkan runtuh, persona ini bermutasi menjadi entitas parasitik mengerikan yang menjajah ruang ketidaksadaran secara brutal tanpa ampun.
Manusia modern di abad ini yang secara sistemik terjebak dalam pusaran kultur hiperproduktivitas toksik dan terus-menerus didorong untuk mendewakan validasi eksternal berupa deretan pencapaian karier, tanpa sadar telah membiarkan topeng korporat tersebut melekat terlalu erat hingga menyatu pada daging jiwa mereka. Sehingga ketika tirai malam akhirnya turun dan ego sadar melonggarkan cengkeraman rasionalnya, bukan arketipe keilahian kosmik atau bayangan, shadow, purba yang muncul ke permukaan, melainkan rekonstruksi banal dari stres kerja harian yang gagal diselesaikan di dunia nyata. Mekanisme pertahanan otak manusia yang melalui rancangan evolusioner seharusnya memanfaatkan fase krusial Rapid Eye Movement (REM) untuk melakukan konsolidasi memori spasial, detoksifikasi neurokimia, dan pemrosesan emosi terdalam secara kiasan, kini mengalami korsleting hebat akibat luapan beban kognitif yang membanjiri perbatasan antara dunia nyata dan wilayah onirik, memaksa jaringan saraf pusat untuk terus melakukan simulasi penyelesaian masalah pada hal-hal yang bersifat sangat repetitif, kering, dan mekanis. Kelelahan mental yang mendalam atau burnout akibat tekanan ini tidak lagi sekadar berwujud sebagai keluhan somatik atau sensasi fisik yang melelahkan di siang hari, melainkan berubah bentuk menjadi penjara arsitektural di alam mimpi bawah sadar, merepresentasikan dengan sangat akurat perasaan keterasingan diri, alienasi, yang akut, di mana sang individu merasa sepenuhnya kehilangan kemudi kembali atas aliran waktu dan kehilangan otonomi atas makna hidupnya sendiri. Otak manusia purba kita yang pada hakikatnya dirancang secara biologi untuk berhadapan dengan bahaya fisik predator mematikan di padang sabana luas, kini mengalami disorientasi dan mengkalkulasi tenggat waktu yang ketat serta kemarahan atasan sebagai ancaman eksistensial seketika yang sepenuhnya setara dengan terkaman harimau kelaparan. Memicu pelepasan hormon kortisol berlebih, bahkan di saat raga seharusnya beristirahat dalam kepasrahan absolut, menciptakan putaran umpan balik neurokimiawi beracun yang menggerogoti tatanan psikis secara perlahan namun pasti. Konflik bawah sadar yang termanifestasi dalam mimpi mengetik di depan layar kosong atau rapat yang tidak berujung ini merupakan jeritan seruan putus asa terdalam dari kedaulatan jiwa yang tertindas secara sistematis, yang mati-matian meminta ruang bernafas dari tirani efisiensi modern yang telah mengebiri habis kreativitas dan intuisi murni penciptaan, sekaligus memperlihatkan dengan sangat transparan betapa rapuhnya fondasi konstruksi mental manusia ketika esensi keberadaannya direduksi secara kejam hanya menjadi selembar resume atau deretan angka indikator pencapaian kinerja semata. Persimpangan misterius antara kearifan mendalam primbon Jawa dan ketajaman empiris psikologi analitis Jungian ini pada tahap puncaknya akan melahirkan sebuah sintesis spiritual yang kokoh dan tak terbantahkan, menunjukkan dengan presisi matematis bahwa pesan langit yang disandikan melalui mitologi peradaban leluhur sesungguhnya beresonansi dengan frekuensi yang identik dengan pesan batin yang disuarakan oleh lanskap neuropsikologis kita sendiri. Baik peringatan kuno tentang sukma suci yang terbelenggu erat oleh urusan nyambut gawe di alam astral, maupun diagnosa klinis modern tentang topeng persona yang menjajah wilayah ketidaksadaran kolektif manusia, kedua pandangan ini secara meyakinkan menunjuk pada satu kebenaran universal tunggal yang sama dan tidak bisa dinegosiasi. Terjadinya krisis otentisitas berskala masif dan hilangnya kedaulatan mutlak atas ruang batin pribadi akibat dominasi dari ilusi materialistik yang tak pernah terpuaskan. Pemahaman komprehensif dari sintesis ini pada akhirnya harus mengubah secara radikal paradigma dasar kita dalam menyikapi fenomena mimpi buruk rutinitas. Pengalaman ini sama sekali bukan lagi sebuah ketakutan acak atau anomali neurologis yang boleh diabaikan begitu saja, apalagi disingkirkan secara artifisial dengan meminum obat penenang berbahan kimia, melainkan murni sebuah kompas hidup yang bekerja sangat presisi, sebuah peta navigasi spiritual yang mendesak dan menuntut dilakukannya restrukturisasi total terhadap bagaimana kita menempatkan nilai intrinsik sebuah pekerjaan di dalam hierarki keberadaan kita sebagai makhluk semesta.
Solusi esensial dan radikal dari teguran berlapis semesta ini bukanlah dengan melakukan tindakan impulsif untuk serta-merta meninggalkan seluruh tanggung jawab profesional dan menghindar dari realitas dunia nyata, melainkan dengan segera mulai mempraktikkan seni pelepasan sadar atau conscious detachment tingkat tinggi, sebuah keahlian untuk menciptakan garis demarkasi psikologis yang sangat tegas, sakral, dan tidak dapat diganggu-gugat antara jam eksternal di mana raga dipinjamkan untuk mengabdi pada pekerjaan dunia, dan jam internal di mana jiwa murni mengabdi kembali pada keheningan Sang Pencipta. Ritual-ritual kecil transisi di sore atau malam hari, seperti membasuh wajah dengan kesadaran penuh akan air yang mengalir, bermeditasi menyerap keheningan senja, atau memanjatkan doa pelepasan spesifik sebelum membaringkan tubuh di peraduan, sejatinya berfungsi sebagai mantra alkimia kuno yang melucuti baju besi persona itu selapis demi selapis, memberikan sinyal neurologis dan spiritual definitif kepada otak maupun semesta bahwa seluruh tugas dan pertempuran duniawi telah paripurna dengan baik untuk hari ini. Dengan penuh kesadaran menyelaraskan kembali ritme sirkadian batin kita dengan hukum ketat keseimbangan alam semesta, kita sedang melakukan aksi heroik memerdekakan sukma yang kelelahan dari cengkraman penjara tenggat waktu ilusioner, mengizinkan wilayah alam bawah sadar kita untuk kembali difungsikan sebagai kuil penyembuhan yang suci, sebuah tempat perlindungan abadi di mana kebijaksanaan murni mengalir jernih tanpa hambatan, dan identitas sejati, self kita, dapat kembali bernapas lapang di luar kerangka produktivitas mekanis. Harmonisasi komprehensif ini tidak hanya sekedar menghentikan mimpi buruk yang mengganggu, melainkan secara fundamental memulihkan martabat dan derajat manusia sebagai entitas spiritual paripurna yang sedang singgah menjalani pengalaman fisik di dimensi bumi, memastikan dengan pasti bahwa ketika mata kita terpejam, kita tidak akan pernah lagi menjadi buruh bagi ambisi dunia, melainkan kembali terlahir sebagai musafir kosmis merdeka yang sedang menempuh perjalanan pulang menuju rumah keheningan abadi yang menenteramkan. Kini, di penghujung kontemplasi eksistensial yang membentang panjang ini, saat bayang-bayang kantor distopia yang menyesakkan di dalam kepala perlahan mulai memudar dan luruh tersapu oleh gelombang rasionalitas jernih yang baru saja terbangun dari tidur lelapnya, kita semua diajak secara perlahan untuk kembali merengkuh keheningan sejati yang sesungguhnya telah terlalu lama terampas dari ranjang peristirahatan kita. Dengarkanlah ketukan waktu di keheningan ini, yang malam ini tidak akan pernah lagi bertransformasi menjadi tenggat waktu yang memburu dan mencekik leher Anda, melainkan telah Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.